Perbedaannya sebenarnya dari dua bulatan ini ya, di mana versi yang lama atau tradisional ini menganggap bahwa setelah Musa ini diselamatkan dari Firaun ya, menyeberang lautan, akhirnya perintah dari Tuhan untuk memerangi kaum-kaum yang menjolim di Filistin pada saat itu atau di tanah Kanan saat itu tidak diindahkan oleh para Bani Israel, sehingga akhirnya Bani Israel ini dihukum ya 40 tahun terlunta-lunta di gurun pasir, ya, belantara gurun pasir, panas, terik, berbatuan. Nah, kandidat dari gurun pasir ini yaitu di Sinai ya, di Sinai. Nah, kandidatnya ada dua. Apakah Sinai itu berada di semenanjung Sinai sini atau memang di semenanjung utara Arab ya, atau di Madian di sini. Nah, di sini letak permasalahannya. Jadi kalau yang versi lama, yang tradisional menganggap bahwa yang namanya hukuman 40 tahun terlunta-lunta di gurun pasir Bani Israel ini adalah di sini posisinya. Adapun yang versi modern ya, ini adalah di Madian di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di tahun 2024 ini saya mencoba berbagi terkait kisah-kisah masa lampau ya. Dalam hal ini kita akan mencoba melihat kisah di sini kisah Musa. Kisah Musa ini menarik ketika ditinjau dari informasi yang berada di dalam Bible dan maupun di dalam Quran. Adapun mungkin di video-video selanjutnya nanti akan kita bahas bagaimana tinjauan kisah Musa dalam sudut pandang informasi Bible dan kisah Musa dalam sudut pandang Quran. Musa ini di dalam kisahnya memang membelah laut ya. Ini menganggap Musa ini bukan tokoh fiktif, tapi tokoh yang memang terjadi, tokoh real yang pernah bahkan memiliki mukjizat membelah lautan. Jadi artinya lautan itu terbelah. Karena memang Musa ini diperintah Allah untuk menyelamatkan Bani Israel, keluarganya, ya, sanak familinya dari penindasan Firaun di Mesir. Sehingga terjadilah eh, pembelahan laut. Ya, kurang lebih ilustrasinya seperti ini, di mana laut terbelah, Bani Israel terselamatkan, dan pasukan Firaun Mesir ini tenggelam ya, dibinasakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Ada hal yang menarik ketika kita mendalami di mana letak posisi eh, pembelahan laut ini ya. Jadi penyeberangan laut ini itu terjadinya di mana? Nah, lokasi terbelahnya itu seperti kita lihat ya di gambaran di sini ada dua sebenarnya. Pendapat ya, dua pendapat yang memang dua pendapat ini dibagi menjadi ada versi yang lama dan versi modern ya. Jadi versi lama ini tradisional. Adapun versi modern ini adalah versi yang kekinian ya. Perbedaannya sebenarnya dari dua bulatan ini ya, di mana versi yang lama atau tradisional ini menganggap bahwa setelah Musa ini diselamatkan dari Firaun ya, menyeberang lautan, kita ketahui kisahnya kan memang Musa ini diperintahkan untuk memasuki kota Palestina atau negeri Palestina ya, tanah Kanaan. Tapi para pengikutnya Bani Israel ini tidak mau ya, tidak mau berperang, tidak mau bersusah payah, sehingga inginnya mungkin yang simpel dan mudah. Akhirnya perintah dari Tuhan untuk memerangi kaum-kaum yang menjolim di Filistin pada saat itu atau di tanah Kanan saat itu tidak diindahkan oleh para Bani Israel, sehingga akhirnya Bani Israel ini dihukum ya 40 tahun terlunta-lunta di
gurun pasir, ya, belantara, belantara gurun pasir, panas, terik, berbatuan. Nah, kandidat dari gurun pasir ini yaitu di Sinai ya, di Sinai. Nah, kandidatnya ada dua. Apakah Sinai itu berada di semenanjung Sinai sini atau memang di semenanjung utara Arab ya atau di Madian di sini. Nah, di sini letak permasalahannya. Jadi kalau yang versi lama, yang tradisional menganggap bahwa yang namanya hukuman 40 tahun terlunta-lunta di gurun pasir Bani Israel ini adalah di sini posisinya. Adapun yang versi modern ya, ini adalah di Madian di sini. Nah, ini terjadi perbedaan. Sehingga dari dua perbedaan ini muncullah pembelahan laut itu di mana? Ya, kalau yang versi lama tradisional menganggap gurun pasirnya atau gurun pasirnya di sini ya 40 tahun dihukum itu di sini berarti pembelahan laut itu terjadi di sini ya. Yang kita ketahui ini adalah terusan Suez ya. Kekinian kita ketahui bahwa sodetan laut apa nih? Laut Tengah dengan Laut Merah ini disodet ya dibuat kanal. Kanal ini namanya terusan Suez. Ya, jadi terjadi pembelahan laut di sini. Bisa saja terjadi kalau ini adalah rute versi lama yang tradisional dari Danau Bitter atau di Danau Timsah. Nanti kita lihat detailnya. Yang jelas untuk penampakan picture atau gambar kali ini kita harus pahami bahwa terjadi perbedaan. Perbedaan itu dimaksudkan 40 tahun mengembaranya Bani Israel itu di padang gurun itu apakah padang gurun di Madian di Arab Saudi ini atau di Lembah Sinai di sini ya. Karena ini merupakan bagian dari Mesir atau Egypt ya di sini. Nah, sehingga nanti akan akhirnya menimbulkan pendapat kan di mana terbelahnya lautan itu. Kalau memang Sinainya di sini berarti terbelahnya lautan di sini ya di daerah sepanjang terusan Suez. Kalau misalkan yang kedua, yang versi modern ini terjadinya terlunta-luntanya Bani Israel di padang gurun terjadi di sini berarti pembelahan laut terjadi di selat ini atau di selat Akobah. Nanti kita lihat ya. Oke, jadi kurang lebih berbagai pakar Bible berbeda pendapat ya terkait lokasi laut terbelah. Jadi memang ini masih debatable. Debatable dalam artian untuk bagi kita ya sebagai pencinta sejarah dan pencinta kitab suci ya. Tentunya ini kasanah-kasanah perbedaan itu menjadi kekayaan bagi kita untuk tambah mencintai ya narasi-narasi petunjuk yang ada di kitab suci kita. Nah, jadi setidaknya ada beberapa kandidat lokasi yang laut terbelah ini ya. Pertama ini di Danau Goshen, yang kedua Danau Manzaleh Lake ya. Terus Danau Timsah ini terusan Suez, Danau Bitter juga terusan Suez. Jadi ini hampir semuanya di posisi apa masih di wilayah Egypt ya di sini. Nah, adapun yang versi modern ini ada dua kandidat ya. Jadi ada pendapat yang mengatakan terbelah apa jalan lautan yang terbelah itu di Nuiba dan di Selat Tiran. Mungkin di video kali ini saya belum mencoba menyampaikan detail dari Nuaiba seperti apa atau Selat Tiran seperti apa. Nanti mungkin di video selanjutnya ya. Eh untuk memahami permasalahan ini kita lihat langsung ke saya punya Google Earth. Coba kita cek sebentar. Kita cek Google Earth-nya. Kita coba cek di Google Earth. Oke. Jadi kita lihat di tampilan Google Earth ya biar kita bisa melihat detailing dari kontur ya kita bisa zoom. Nah, ini kurang lebih penampakan dari eh, apa lembah Sinai ini ya.
Nah, ini kita lihat, ini adalah Mesir, ini Palestina, ini Arab ya, ini semenanjung Arab atau Arab Utara. Nah, ini adalah Laut Merah. Nah, ini kita kenal Laut Merah ya. Jadi ini Samudra Hindia. Nah, ini adalah Laut Tengah ya, di mana Laut Tengah ini adalah jembatan atau lalu lintas untuk di perniagaan di Eropa ya. Jadi kalau dulu sebelum muncul terusan Suez yang ini, nah ini terusan Suez ini. Jadi dengan teknologi saat ini akhirnya daratan ini bisa dibuatkan kanal atau saluran ya. Nah ini terusan Suez. Ini bisa tembus sampai ke Laut Tengah ya. Dan ini cukup efektif untuk memangkas jalur lalu lintas perniagaan yang biasanya kalau dulu sebelum abad 19 ya, sebelum terusan Suez ini dibuat, itu pelayaran ya di abad 15 kita ketahui Vasco da Gama, terus apa Columbus ini berputar sampai ke sini ya, sampai ke Cornelis de Houtman sampai ke sini ke Tanjung Harapan jadi sangat jauh. Nah, jadi terbayang ini banyak kerintangannya, tapi dengan saat ini perniagaan antara Asia dengan Eropa ini dengan jalur laut bisa dilakukan dengan mudah ya, dipangkas jalur tempuhnya yang tadinya ke sini, sekarang bisa ke terusan Suez ke Laut Merah sampai ke sini. Ya, oke. Nah, kembali lagi ke permasalahan tadi. Jadi dua permasalahan ini di apa? Permasalahan sebenarnya di sini. Jadi di mana letak hukuman 40 tahun Musa Bani Israel ini? Apakah di sini atau di sini? Kalau di sini berarti yang dimaksud dengan menyeberang lautan itu adalah di sini ya, di lautan yang ini atau di ini Teluk Akobah ya. Tapi kalau di sini, ini kandidatnya ini adalah yang dimaksud penyeberangan Laut Merah itu yang di sini ya. Jadi ada diduga ini para ahli ini mengatakan di Danau Bitter terjadi pembelahan air laut ya oleh Musa ya, mujizat Nabi Musa. Ada juga yang mengatakan di Danau Timsah nah, di sini. Nah, ini adalah pendapat, tidak ada yang pasti sebenarnya. Cuman memang ini kita hargai sebagai kasanah pemikiran dari beberapa ahli Bible ya. Kurang lebih gitu. Jadi saya kembali ke permasalahan tadi. Jadi lokasi laut terbelah ini di trigger atau dipicu dari permasalahan ini ya. Jadi di mana letak 40 tahun Bani Israel ini terlunta-lunta di gunung apa di gurun pasir? Apakah di sini atau di sini? Kalau versi modern atau ya versi modern ini kita ketahui ada dua ya, ada di Nuweiba yang sekarang pendapat mengemuka ini ada di Nuweiba dan Selat Tiran. Kita lihat di Nuweiba ini. Nah, di Nuweiba ini seperti ini. Jadi eh yang terjadinya di sini ya. Nah, adapun hampir sama ini juga. Jadi di Nuweiba ini. Ya, ini gambarnya beda tapi memang ajuan dari siapa pendapat ini kita lihat. Nah, dari sini ya diawali dengan pendapat dari Ron White ya dan putranya. Ya, kita bacakan rute Musa versi terbaru ini dipelopori oleh penelitian Ron White dan putranya ya. Penelitian ini mengajukan beberapa bukti terkait pantai Nuweiba yang sangat cocok untuk menampung jumlah Bani Israel sebelum menyeberang di kedalaman laut ya. Jadi kedalaman lautnya juga masuk ya antara pantai Nuweiba menuju pantai Arab yang dangkal serta penemuan karang laut yang menyerupai roda kereta perang Firaun. Jadi di lokasi Nuweiba yang ini di Nuweiba ini banyak temuan-temuan. Nah, ini pantai Nuweiba. Ya, coba kita cek. Nah, ini versi modern. Nah, ini pantai Nuweiba ini di sini oleh Ron Wyatt ini ditemukan beberapa peninggalan-peninggalan lah seperti roda Firaun di sini ya letaknya.
Nah, dari rute modern ini akhirnya mengklaim lah ya bahwa yang dimaksud rute versi lama ini adalah tidak tepat. Nah, ini tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena tidak terbukti bahwa di sini ini penemuan arkeologis dari Bani Israel ya. Kalau memang di sini 40 tahun terlunta-lunta tidak ada satupun yang bisa menjawab pembuktian dari arkeologis ya, bukti sejarah. Tapi yang menarik memang terus siapa yang mengatasnamakan gurun pasir Sinai ini di sini ya, itu adalah pendapat dari eh, para ahli sejarah sebelum abad 21 ya. Jadi sebelum abad ke-20 atau 21 ini memang secara tradisional ya turun-temurun dikatakan bahwa lembah Sinai itu yang ini ya. Ini adalah pendapat dari, nah ini rute versi lama ini telah digunakan berabad-abad yang lalu sebelum muncul rute versi Reinhardt dan anaknya ya. Rute versi lama ini telah diabadikan dengan adanya biara Santo Katerina Konstantin. Biara ini dibangun sebagai penanda lokasi untuk Bani Israel yang terlunta-lunta 40 hari di padang gurun atau di Tanjung Sinai. Namun rute tradisional ini kini diklaim oleh beberapa pihak tidak benar, mengingat tidak adanya bukti arkeologis yang mendukung bahwa Bani Israel pernah mendiami lokasi tersebut. Beberapa pihak yang mengklaim tersebut kemudian mengajukan lokasi Jabal al-Lawz di Semenanjung Arab Utara Madian sebagai kandidat terkuat peninggalan Bani Israel Exodus atau keluar dari Mesir ya. Mengingat beberapa bukti arkeologis yang ditemukan. Nah ini Santo Caterina kita lihat coba ada ini. Nah ini bangunan yang dibuat oleh di zaman abad ke 500-600-an lah ya. Dibangun sebagai penanda bahwa disinilah bukti Musa membawa Bani Israel untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kita lihat ada biara atau Santo Caterina ya. Nah ini diklaim. Ini klaim dari pendapat rute Exodus Musa versi lama. Ya, mungkin video kali ini kita cukupkan dulu sekian. Selanjutnya mungkin akan kita buatkan lagi video untuk membahas terkait versi modernnya yang ke arah yang lebih detail ya. Baik dari rute versi modern dari Nuweiba atau dari Selat Tiran. Nah, nanti juga ada yang menarik terkait sayembara ini, sayembara yang jadi para ahli ini saling mengklaim-klaim ya. Bahkan yang menariknya klaim dari yang menganggap versi tradisional ini juga mengklaim bahwa ini yang paling benar, sehingga membuat sayembara lah kurang lebih kepada orang yang membuat rute versi baru ini. Sangat menarik memang kajian para ahli ini, yang mudah-mudahan bagi kita sebagai pembelajar ya, pendapat-pendapat ulama pendapat pemikir-pemikir ini khususnya untuk posisi lokasi rute Musa ini menjadi bahan kajian kita, pengkayaan kita untuk kita tambah eh, mencintai kitab suci ya. Ini hanya sebatas khasanah keilmuan ya. Itu saja mungkin video kali ini saya cukupkan sekian, kesalahan datang dari ego saya. Mudah-mudahan ini bisa kita diskusikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.